F2N minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami F2N, Ferry, Fadli, Ninis. Nah, Fadli sudah kami pecat sore ini, Bang. Oh gitu. Orang Orang dekat kok dipecat tuh gimana? Digantikan dengan Bang Hadar Nafis Gumai. Agak kurang enak nih menggantikan yang dipecat gitu. Biasanya yang menggantikan gajinya lebih tinggi, Bang. Oh, oke. Kalau gitu enak. Enak ya. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Ya. Bu Ninis merah Bang, Nih. merona dia, Bang. Mau tahun baruan, mau tahun baruan. Ya, ya. Jadi sore ini kita mau diskusi sama Bang Hadar Oke. soal seputar pemilu, Oke. terutama soal yang sedang setelah pidato presiden Oh, mengatakan pilkada kita perubahan sistem pemilihan. ya mau pilkada. diubah ke DPRD Oke. karena biaya tinggi. Oke. Nah, ini gimana isu pilkada mau pindah ke DPRD karena biaya tinggi serta ada contoh-contoh yang jauh lebih efektif dan Oke. efisien, Bang. Oke. Ke saya gitu langsung. Ya, dulu, ya. Abang boleh? Ya, oke, baik. Sebetulnya kalau bicara perubahan sistemnya itu sebenarnya sudah selesai. Ya. Jadi memang yang perlu dibicarakan lebih jauh yaitu tentang biaya tingginya. Nah, biaya tingginya ini menurut saya masih belum jelas. Kita harus coba rincikan. Biaya pemilihan itu kan banyak elemennya, Ya. banyak bidangnya atau halnya gitu ya. Nah, dari penyelenggaraan itu sendiri, dari biaya yang dikeluarkan oleh pesertanya gitu ya, dan dari biaya, nah ini nih yang repot nih, biaya yang menurut hemat saya dikeluarkan banyak sekali oleh para pesertanya dan itu banyak tidak sesuai dengan aturan main. Nah, di sini Contohnya, Bang. contohnya misalnya pembatasan atau aturan berkampanye itu kan sudah sangat jelas. Ya. Jadi pengeluarannya itu sudah pasti, sudah ada ukurannya. Ya. Tetapi mereka menggunakan kampanye itu secara berlebihan. Ya kan? Baliho berlebihan. Betul. Bikin Acara berlebihan, hiburan dan segala macam. Dan lebih parah lagi, membeli suara itu. Itu jelas-jelas kan bertentangan dengan aturan, tidak dibolehkan. Tetapi praktek itu banyak. Nah, itu kan butuh biaya sangat besar. Nah, menurut saya inilah yang sebetulnya membuat biaya pilkada itu menjadi sangat besar begitu. Ya. Dan mereka ini para peserta itu kan yang penting menang. Dan tidak terlalu peduli dengan cara gitu. Apapun ya. Cara apapun yang mengeluarkan biaya tinggi, yang penting bayangan mereka menang. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Dan ini ya tidak ada kaitannya dengan sistem pemilihan. Mau di dalam DPRD maupun langsung, Iya, tetap niatnya menang dengan cara apapun. Dan jangan lupa ini kan sejarah yang belum terlalu lama. Berubahnya dari DPRD ke langsung. Di mana salah satu persoalan besar kenapa kemudian dijadikan pemilihan langsung? Karena ada persoalan permainan uang di dalam pemilihan di DPRD itu sendiri. Bukan hanya pada saat pemilihannya, ya kan, harus beli kursi, harus membeli masing-masing kekuatan fraksi-fraksi di DPRD itu berapa kursi, setiap kursi harga berapa. Tetapi juga berulang setiap tahun. Saya ingat itu, Bang. Dulu waktu saya kuliah kan masih ada yang pilkada melalui DPRD. Betul. Dan salah satu strateginya itu nih mengumpulkan anggota DPRD di satu hotel 2 atau 3 hari menjelang hari H pemilihan. Sudah diberikan berbagai hal fasilitas dengan tidak boleh keluar kemana-mana. Karena keluar kemana-mana nanti bocor nanti. Jadi sebenarnya sudah dari dulu tabiat itu. Betul. Dan itu lebih elitis saja, Bang. Betul. Dan yang saya maksudkan terakhir itu adalah
Karena ini dipilih oleh DPRD, akhirnya mereka tuh harus bertanggung jawab pada DPRD. Ya. Dan setiap tahun itu ada mekanisme dulu pertanggungjawaban kepada DPRD. Ya. Nah, dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada DPRD supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka bahkan tidak diberhentikan di tengah jalan, maka harus ada lagi dana keluar itu setiap tahunnya. Apalagi dia baru periode pertama, Bang. Nah, betul. Dia akan melayani anggota DPRD untuk bisa terpilih lagi di periode kedua, betul, kan? Betul. Nah, itu kelemahan besar lainnya. Orientasi dari kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu lebih kepada DPRD-nya, pemilihnya, daripada kepada masyarakat yang dipimpin di daerahnya. Gitu. Tapi kembali mengenai uang itu sebetulnya memang bisa kita cari jalan, banyak cara cari jalan untuk meringankannya. Tetapi juga jangan kemudian kita menganggap bahwa biaya besar itu sesuatu yang tidak bisa kita keluarkan. Loh, bagaimana untuk demokrasi, untuk masyarakat luas tentu ada biayanya. Tinggal kita cari di mana-mana yang bisa kita kurangi, karena itu memang biaya yang tidak perlu, biaya yang buang-buang uang misalnya begitu. Itu yang harus kita cari. Besar-besarnya biaya demokrasi pilkada, kan ujungnya tidak berganti menjadi PPN 12%. Nah, itu kelakuan boros di tempat lain malah. Udah pasti. Jadi gimana nih, kalau potensi di DPRD kata Bang Hadar banyak kok solusinya soal biaya tinggi, dan sebenarnya jauh lebih korup dan elitis proses di pilkada. Nah, untuk isu teman-teman perempuan juga menarik tuh Nis, karena potensi daya saing antara kepala daerah perempuan dan laki-laki sekarang sudah bagus tuh. Perempuan jadi kepala daerah juga menunjukkan prestasi-prestasi tertentu. Nah, kalau di DPRD kecenderungan agak sulit juga kepala daerah perempuan itu jauh lebih punya kesempatan untuk memimpin. Jadi pendapat ini di isu ini gimana sebagai calon kepala daerah perempuan? Oh, demikian ya. Ya, kalau soal mahal, ya demokrasi saya sepakat, demokrasi memang mahal gitu loh, karena kan satu kepala kan dihitung ibaratnya ya untuk surat suara, kita ada 190 juta pemilih ya. Kalau misalnya untuk pemilu masing-masing pilkada kan dapat 2 surat suara ya. Ya artinya kan dikalikan 2, itu kan kalau dihitung per rupiahnya ya memang pasti mahal. Tapi bukan berarti kemudian karena alasan itu kita mengubah sistem pemilihannya, karena sebenarnya masalahnya bukan di situ kok. Oke, misalnya dari menghitung cost surat suaranya besar, tapi kan ada hal lain yang bisa dibuat efisien gitu loh. Nah, sementara permasalahan kita bukan di sini. Permasalahannya kan tadi kalau misalnya bicara soal uang mahar, soal politik uang, itu ada di perilaku aktornya, perilaku ilegalnya gitu ya. Ada persoalan di partai politik yang kalau dia mau mencalonkan orang itu nggak berbasiskan demokratis caranya gitu loh. Ya pokoknya siapa yang bisa kasih uang yang banyak, siapa yang nanti kira-kira kalau kamu saya calonin bisa biayain kampanyenya nggak? Karena kami partai nggak punya uang, kampanye biaya sendiri, kan mahalnya jadinya di situ kan, bukan. Tapi kemudian kenapa sistem pemilihannya yang harus diubah gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan perempuan ya, nah proses di DPRD kan artinya dia lebih elitis gitu loh. Nah, sementara kita tahu politik yang dengan pemilihan langsung saja yang sudah diupayakan untuk lebih inklusif aja perempuan tuh masih susah Bang. Apalagi ini lewat DPRD yang semakin elitis, ya pasti peluangnya juga akan semakin kecil buat perempuan. Karena misalnya setidaknya dengan pemilihan langsung ya kan kita kemudian muncul nih pemimpin-pemimpin daerah perempuan yang kita bisa, ya dia bisa muncul dari kabupaten kota naik ke provinsi gitu ya. Partai politik juga kalau dia melihat masyarakat tuh seneng dengan perempuan, dia bisa mencalonkan perempuan. Tapi kalau lewat DPRD kan kayak waktu itu kita diskusikan, misalnya satu anggota DPRD itu 50, ya bersepakat di sana aja kan, paling setengahnya 26 ya bersepakat di situ aja. Sementara aspirasi kebutuhan hadirnya perempuan yang lebih inklusif jadi peluangnya jadi lebih sedikit karena proses yang sangat elitis ini. Nah, ini ada isu lain Bang. Apa tuh? Selain calon yang memang hobi foya-foya menghamburkan uangnya dalam berbagai hal,
beli seluruh perahu Ya. supaya Ya. jadi calon tunggal, kan Tunggal, itu membuat betul. biaya mahal juga. Ya. Dan ada 37 daerah. Ada 37 daerah dan tidak terbayang berapa uang mahar yang diberikan untuk seluruh partai. Betul. Agar semua terkait sama dirinya kan, Betul. jadi calon tunggal. Betul. Ya pasti biayanya mahal kan. Ya. Nah, tapi ada isu lain, Bang. Yang mana tuh? Soal tabiat mahal itu tidak hanya dari peserta, Oke. tetapi juga dari penyelenggara. Oke, betul. Misalnya Saya juga menduga seperti itu. Oke. menduga atau sudah ada buktinya, Bang? Di Konsolnas sampai Iya. Konsolnas. Ini Konsol- sedang berlangsung. Iya, kayak perlu dem aja Konsolnas tiap minggu. Apa seringkali penyelenggara rapat di hotel-hotel dan harus di Jakarta begitu atau di Bali Secara nasional. secara nasional, dan kesannya itu hanya untuk mengeluarkan uang yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan proses teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Betul. Padahal sudah ada teknologi Zoom namanya misalnya ya. Betul. Atau kalau supaya sponsornya tidak ketahuan Zoom ya. Kayak udah ada sponsor aja. Google Meet gitu ya. Ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk meeting-meeting jarak jauh yang akan menghemat anggaran. Nah, kira-kira Bang, dalam pengalaman Abang pernah menjadi penyelenggara, aktivis kepemiluan sejak dari UI begitu ya. Apa saja sih tabiat boros yang sering kali dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Ya banyak sekali sebetulnya ya. Banyak banget. Karena begitu ada alasan bahwa ini untuk pemilu, kepentingan demokrasi kita, melayani hak konstitusional rakyat, maka ini agenda nasional. Maka semua perlu mensupport keberhasilan ini, dan itu seringkali dimaknai adalah dengan budget yang besar. Yang penting semua untuk keberhasilan ini itu dilakukan. Padahal nggak perlu sebenarnya. Menurut saya banyak hal yang bisa disederhanakan, banyak hal yang tidak perlu dilakukan seperti kemewahan sekarang ini yang terjadi. Belakangan ini semakin kelihatan, menurut saya itu terlalu banyak uang yang dihambur-hamburkan. Misalnya gini, kita ikuti saja media sosial para penyelenggara ini. Itu selalu saja pertemuan berita tentang pertemuan-pertemuan nasional, pertemuan-pertemuan di tingkat daerah, dan itu selalu kumpul rame-rame, dan selalu saja saya lihat itu di hotel-hotel yang mewah. Nah, seharusnya kan tidak harus demikian. Bisa dilakukan berjenjang, bisa digunakan teknologi, bahwa pertemuan nasional dua kali diperlukan, oke lah gitu ya. Tetapi kalau itu begitu sering, begitu banyak, hampir setiap tahun dilakukan, menurut saya itu berlebihan. Nah, kemudian juga pergi ke luar negeri misalnya. Keluar negeri ngapain, Bang? Ini yang belakangan. Kan pilkada nggak ada di luar negeri. Justru itu belakangan ini kelihatan nih kalau kita perhatikan. Begitu ada kegiatan di dalam negeri, sekecil apapun, itu hanya satu anggota di tingkat kabupaten, bahkan ada kegiatan juga di tingkat kecamatan, itu beritanya besar. Tetapi kegiatan di luar negeri, coba perhatikan, itu nggak ada beritanya sekarang. Nah, ini kan agak aneh juga. Kenapa kegiatan di dalam negeri diberitakan luas, tetapi kegiatan di luar negeri itu tidak diberitakan luas gitu. Jadi ada yang memang disembunyikan. Mungkin mereka tawaduk, Bang, tidak mau sombong. Sebenarnya mereka kerja tapi ya humble. Iya ya, bisa juga gitu. Atau bisa juga yang lain, tidak mau kelihatan mereka sebenarnya tidak bekerja tapi pakai uang negara gitu. Terus ada yang mau bilang itu tidak ada. Gampang ini, kita punya bukti di medsos banyak ya. Ada foto yang secara individual dikeluarkan oleh mereka gitu. Nah, misalnya ada satu lagi. Pada bulan, saya tidak terlalu ingat, mungkin belum terlalu lama, 2 bulan yang lalu kira-kira di Bali. Itu dilakukan pertemuan secara besar-besaran, mengumpulkan satker seluruh wilayah di dunia ini, satker kerja perwakilan negara kita, yang di situ ada satker untuk penyelenggara
pemilu di luar negeri PPLN itu diundang semua Ya, ya, ya. ke Bali ke pertemuan, padahal pemilunya sudah jauh selesai dan PPLN-nya juga masa jabatannya sudah berakhir. Tetapi itu mereka lakukan. Nah, Temu kangen Bang. Sangat berkaitan nggak Bang temu kangen dengan Ya. dengan kepemiluan pilkada? saya duga lebih ingin bisa jalan-jalan. Berfoya-foya. Iya, bisa yang di luar negeri bisa pulang sekaligus ke Indonesia dengan dibiayai negara misalnya. Saya duga lebih seperti itu. Nah, yang pergi ke luar negeri, saya duga ini kalau perjalanan ke luar negeri itu duitnya tidak sedikit loh. Iya, Jadi apa tuh, bisa uang jalan itu, bisa uang dinas SPPD. itu. Ya, misalnya gitu. Nah, ini kan repot. Saya duga karena ingin memanfaatkan dengan alasan budgetnya sudah ada dan seterusnya. Nah, ini semua sebetulnya sesuatu yang bisa dihemat, dibuat secara lebih efisien. Pertemuan-pertemuan tidak harus terlalu banyak, bisa menggunakan teknologi. Nah, belum lagi misalnya kalau itu perjalanan ya. Nah, yang tentang pelaksanaannya itu sebetulnya bisa menggunakan teknologi juga. Nah, ini yang saya kira harus dibenahi. Ke depan itu harus digunakan teknologi itu sehingga hal-hal yang menggunakan dana tidak terlalu perlu dan dana sebetulnya hanya menguntungkan atau bermanfaat bagi penyelenggara yang berlebihan begitu, itu bisa dipangkas gitu. Jadi penjelasan Bang Haidar ini menjawab banyak pertanyaan yang sulit dijawab sebelumnya nih. Ya. Saya jadi tahu kenapa NetGrid bisa buat teknologi Sirekap lebih canggih dari KPU. Lebih murah, walaupun duit NetGrid ya begitu-begitulah ya. Walaupun tadi ngopi kita ditraktir ya. Dengan uang yang tidak seberapa itu bisa buat Sirekap yang jauh lebih canggih dan lebih efektif. Ternyata bukan uang NetGrid-nya yang banyak. Uang KPU yang salah digunakan. Lebih banyak untuk acara rapat, pergi ke luar negeri dan lain-lain. Nah, ini kan gaya hidup mewah nih. Nah, ada juga isu soal penggunaan anggaran pemilu kemarin misalnya untuk sewa pesawat jet pribadi untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang mendesak. Itu masuk akal nggak nih? Atau memang kita memang butuh kok pesawat jet pribadi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil? Kalau gitu ke depan kita beli aja pesawat pribadi untuk KPU, jet pribadi nih, supaya hemat untuk pemilu berikutnya. Nanti kalau ada pesawat yang lebih canggih ganti lagi pesawatnya. Kan kaya juga nih. Enggak, kan KPU itu kan struktural ya. Nasional, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau memang dia mau menjangkau wilayah yang pelosok gitu, kan ada tingkat provinsinya. Ngapain dari Iya, kan koordinasinya berarti ada yang gak jalan dong gitu loh, sampai harus yang nasional yang datang ke situ, padahal ada provinsinya. Provinsinya kan bisa, ya memang fungsinya itu mensupervisi yang ada di bawahnya kan. KPU RI kan penanggung jawab atas keseluruhan proses ini, tapi kan tentu ada supervisi yang nasional mengawasi provinsi, provinsi mengawasi kabupaten kota. Itu sebenarnya bisa dimaksimalkan. Berarti kalau ada yang menyatakan kalau tidak selesai tidak masuk akal itu. Ya berarti nggak mengkoordinasi dengan baik yang ada di level bawahnya gitu, atau ada trust issue juga di antara mereka kan nggak jadinya kan kayak gitu. Nah tadi soal private jet. Nah kan gini. Kayaknya pesawat komersil kita juga banyak nggak sih sekarang, dan dengan jadwal yang beragam, kalau nggak bisa jam segini nanti di maskapai yang lain ada jam ini. Kayaknya kita nggak ada isu dengan pesawat komersil kita deh, kayaknya sampai harus sewa private jet gitu loh kalau menurut saya ya. Dan itu kan pasti akan jadi lebih hemat ya, lebih hemat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah makanya Pak Prabowo ya, saya rasa kan yang baru udah 2 bulan belum sih Pak Prabowo udah hampir 2 bulan ini ya, 2 bulanan ini. Yuk kita lihat betul gitu loh, ini tuh sebetulnya mahalnya ada di mana. Kan kemarin kalau nggak salah ada berita tuh, pokoknya sekarang perjalanan dinas harus dapat izin dari Pak Prabowo. Nah jangan-jangan Pak Prabowo kalau dicek nih Pak Prabowo izin KPU banyak banget, banyak banget kemarin izinnya pergi-pergi gitu. Peraturan itu baru keluar belakangan. Sementara pergi ke luar negeri penyelenggara ini udah direncanakan dari kapan-kapan. Tebakan saya beda Bang. Apa tuh?
tebakannya sebelum peraturan Pak Prabowo berlaku kita ke luar negeri. Jadi mereka buru-buru ke luar negeri semua. Nah, terkait soal pesawat jet tadi Bang. Ya. Kalau tidak salah sewanya itu hampir sekitar 44 miliar gitu ya. Berapa kali jalan gitu ya Bang? Iya. Nah itu 44 miliar Negrid bisa buat sistem aplikasi apa lagi Bang kira-kira? Jangan-jangan seluruh sistem aplikasi setiap selesai. tahap yang diperlukan untuk penyelenggara pemilu dan pilkada itu selesai. Astagfirullah. Ya. Astagfirullahnya tuh maksudnya kasihan ya Negrid gitu ya. Bukan KPU. Tapi gini ya, itu yang infonya ya, itu pesawat disewa itu sampai bulan apa ya? Jadi pemilunya sudah selesai itu masih sewa juga? Masih sewa sampai bulan Juni atau apa? Kabarnya begitu. Iya tahun ini. Nah, padahal kabarnya itu kan dimaksudkan untuk mengecek persiapan logistik hari H begitu kan. Tapi itu kan jadi aneh ya. Tetapi di sisi lain, nah ini mungkin hostnya nih yang harus bisa jawab. Boleh ya, ini kita tanya sama hostnya. Kita kan? Bebas Bang. Iya. Sepanjang kita bisa menjebak orang lain gitu. Pertanyaan-pertanyaan gimana Bang? Iya, jadi tetapi di sisi lain, ini penyelenggara pemilu selalu mendapat predikat-predikat terbaik A, terbaik B, terbaik C misalnya. Sirekap juga dapat penghargaan. Dari Kemenpan RB Bang sebagai Best Innovation. Nah, misalnya gitu kan. Application. Ini jadi gimana gitu? Apa kita yang keliru atau memang lembaga-lembaga lain ini memang sepakat gitu loh untuk saling mendukung, melindungi begitu. Gimana ini persoalannya? Di problematikanya begini Bang, kalau di birokrasi hal seperti ini abuse-nya itu malah kelihatan Bang. Sebuah aplikasi teknologi yang menghebohkan seantero dunia, se-Indonesia gitu heboh dengan pola kerja Sirekap, malah Sirekapnya diberikan penghargaan. Jadi ada semacam upaya untuk menonjolkan sesuatu yang salah, ya, sehingga kemudian ada pembenaran bahwa sistem ini dapat penghargaan loh. Padahal sampai sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa ketahui ya beberapa isu, misalnya ada wilayah tertentu yang mau di cross check, itu tidak bisa karena sudah ditutup begitu ya. Nah ini kan timbul pertanyaan-pertanyaan, semakin tersembunyi dia, tidak transparan. Dalam teori korupsi Bang, sudah pasti ada yang menyimpang. Bermaksud menyembunyikan sesuatu, ada niat gitu ya. Nah itu sebabnya kan agak aneh ya. Negrid dengan teknologinya sampai sekarang masih bisa dibuka gitu ya. Nah ini negara yang harusnya terbuka, transparan dalam proses penyelenggaraan malah tidak terbuka. Nah kemarin bahkan penggunaan Sirekap untuk pilkada juga tertutup begitu ya. Nah itu sebenarnya sudah indikasi awal untuk mencurigai sebuah kebijakan. Nah lucunya yang memberikan penghargaan itu adalah Kementerian Pan RB, yang paling terdepan gagasannya soal keterbukaan layanan publik, birokrasi yang bersih. Nah malah kemudian Kemenpan RB yang kemudian tidak terbuka, kenapa dia memberikan penghargaan kepada aplikasi atau sistem kepemiluan Sirekap yang dianggap banyak orang bermasalah. Nah ini problematika nih menurut saya. Nah sekali lagi juga anehnya kalau mau diaudit kan, salah satu yang ini saya baru baca Bang, namanya juga baru belajar soal memetakan kecurangan pemilu. Salah satunya dengan melakukan audit forensik. Nah sebenarnya sistem itu kalau di audit forensik kita bakal tahu tuh ini barang efektif atau tidak, lalu kenapa kemudian disembunyikan, tidak bisa diakses oleh publik, dan kenapa dia dapat penghargaan juga bisa diketahui itu Bang. Tapi pertanyaannya, siapa atau lembaga mana yang bisa memutuskan perintah atau memerintahkan audit forensik?
Ya, kalau sebenarnya seluruh program negara kan harus diaudit, Bang. Oke, Ya, itu diaudit. satu. Paling sederhana kalau soal penggunaan anggarannya BPK gitu ya. Betul. Kalau Tapi kemudian selama ini perjalanannya tuh nggak oke-oke saja gitu. nggak ada keterbukaan di dalam politik kita, Bang. Yang ada adalah menyembunyikan. Iya, iya. Tidak ada laporan misalnya proses penyelenggaraan pilkada itu terbuka auditnya terlihat oleh publik sehingga kita terjamin kebersihan pemilu kita penyelenggaraannya. Oke. Yang ada kan predikat-predikat apa Predikat yang WTP atau wah, apa itu? WTP dan segala macam Ya. yang lebih kepada apa ya ya semacam gimmick lah ya. Oke. Dibandingkan kenapa ini harus terbuka dibaca baru dapat penghargaan. Oke. Tapi tiba-tiba saja dapat penghargaan gitu, Bang. Oke. Nah, menurut saya ya kalau sepanjang ada audit untuk seluruh tahapan kepemiluan kita Oke. dilakukan oleh lembaga terbuka ya bagus sekali itu. Oke. Bahkan kalau negara mengizinkan audit itu bisa kok dilakukan oleh lembaga independen gitu ya. Oke. Auditor profesional yang bisa kemudian memperlihatkan bahwa memang proses kemarin itu secara sistem, secara aplikasi yang digunakan itu bagus. Nah ini kan nggak ada yang berani, Bang. Oke. Itu. Seharusnya DPR meminta itu kali ya. Ya harus, Bang, kan 3 fungsi DPR, Bang. Iya. Fungsi legislasi, di fungsi Pengawasan. legislasi itu pembentukan undang-undang. Ya. Ada yang namanya post legislative scrutiny. Ya, oke. Jadi setelah undang-undang itu diterapkan, mereka mencoba melakukan pengawasan, Oke. lalu bisa dicek apakah undang-undang itu dilaksanakan dengan baik. Oke. Nah, ada fungsi pengawasan. Iya. Sayangnya kan waktu kasus yang ada Bang Hadar soal kekacauan verifikasi itu tidak berjalan tuh fungsi pengawasan DPR ya. Padahal hanya janji aja ya, itu. harusnya dia lebih marah daripada Bang Hadar dan adik-adiknya itu kan. Begitu diketahui sesuatu dia akan lebih memfollow up luar biasa. Lalu fungsi budgeting anggaran. Nah fungsi budgeting itu dia mau monitor uang ini dipakai tepat guna nggak? Lah kemarin soal mobil yang berlebihan, ya lalu pesawat, lalu ada apartemen gitu ya, lalu perjalanan dinas itu malah tidak di follow up. Jadi kayak ada semacam quote and quote suap uang negara kepada penyelenggara negara dalam bentuk yang halal, Bang. Padahal sebenarnya itu esensinya juga haram gitu ya. Uang negara dipakai untuk yang bukan dibutuhkan. Kok jadi Bang Hadar jadi ininya ya? Jadi nggak apa-apa. Ya Bang, kita coba Ninis lagi pertanyaan. Mari. Jadi Nis, ini soal relasi antara penyelenggara dan DPR terutama Komisi 2 kan ini mata rantai yang tidak tepat dalam ketatanegaraan kita politik lah gitu ya. Masa pengawas wasit dipilih oleh pemain gitu ya, sehingga akhirnya lahirlah figur-figur yang tidak capable di dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada dan lain-lain. Kedepan apa sih supaya tidak terjadi orang yang dipilih suka mubazir, cari jabatan, cuman mau jabatannya tapi tidak pernah betul-betul punya pengalaman. Mungkin ada pengalaman tapi tidak berkapasitas dan lain-lain. Apa ya kedepannya mau dilakukan, Nis? Ya kan sebetulnya model seleksi yang dilakukan hari ini kan transformasi dari ya penyelenggara pemilu kita ya. Dulu zaman Orde Baru misalnya dia di bawah Departemen Dalam Negeri. Lalu di masa-masa awal reformasi kan juga anggota KPU itu tidak diseleksi ya, tapi ya ditunjuk orang gitu ya, akademisi. Nah, memang kemudian dalam perjalanannya ketika mengubah atau mentransformasikan model ini tuh ada ini Bang, ada nuansa kemarahan pada waktu itu. Jadi misalnya pada waktu itu misalnya zaman tahun 2004 ya, rombongannya Bu Falina, Pak Ramlan, Bu Husnul gitu kan waktu itu ya ada kasus korupsinya kan.
Lalu di persepsinya, oh ini nggak bisa nih model seleksinya kayak begini, kita harus bentuk tim seleksinya supaya terpilihlah orang-orang yang independen dan sebagainya. Karena kalau ditunjuk begini sesuai preferensi aja, kira-kira kan gitu. Nah, model yang ada tim seleksinya kan kemudian sudah dilakukan sejak 2009 ya, pemilu 2009. Waktu itu seleksi tahun 2007. Waktu itu Pak Hadar ikut. Cuma nggak lolos. Dia di TWK dulu, kan sekarang istilahnya TWK. Tes wawasan kebangsaan. Dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Tapi ada sejumlah orang jauh lebih hebat dari saya. Tidak lolos juga. Jadi saya tidak terlalu kecewa amat. Jadi adalah tim seleksinya gitu. Nah sebetulnya tim seleksi yang kemudian ada tim seleksinya, lalu kemudian di ujung ada fit and proper test tuh bukan kali ini aja gitu loh, tapi sudah di sejak 2007, lalu 2012, 2017 gitu ya, lalu 2022. Nah yang sekarang nih saya nggak tahu ya, karena model ini tuh dianggap model yang ideal untuk mencari orang yang berintegritas dan independen gitu loh. Ada tim seleksinya, serangkaian tes, wawancara, tertulis, CAT, psikologi, kesehatan, dinilai yang model yang paling ideal lah untuk mencari orang-orang itu. Nah tapi ketika proses seleksinya ternyata juga politis, ya produknya pun juga begitu politis. Apalagi misalnya berkacanya tuh dalam proses seleksinya tuh berkacanya pada kemarahan periode sebelumnya gitu. Misalnya kamu setuju nggak konsultasi ke DPR gitu misalnya, kan kadang-kadang di fit and proper test ditanya gitu. Waktu itu zaman Pak Hadar anggota KPU tuh JR ke MK. Lalu ditanya, nanti kalau Anda jadi anggota KPU, Anda JR nggak ke MK? Tuh ada ditanya tuh fit and proper test, kena OTT orangnya. Ini misalnya WS. Nah, jadi jadi ditransaksikan gitu loh Bang. Jadi kalau Anda mau kepilih, jangan kayak yang periode sebelumnya ya. Nah yang sekarang tuh nuansanya politis sekali, akhirnya dengan atas nama konsultasi itu wajib, iya konsultasinya wajib gitu. Cuman kan ambil keputusannya ya mandiri dong. Kan tidak mengikat proses konsultasi di DPR itu. Nah cuman sayangnya sekarang proses konsultasi itu jadi proses yang pengambilan keputusannya juga di situ. Dalam beberapa hal gitu ya, misalnya keputusan-keputusan yang terkait teknis pemilu tuh ya masa yang tanda tangan anggota KPU-nya, Ketua Komisi 2, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu ikut tanda tangan, DKPP ikut tanda tangan dia. Mandirinya iya, di mandirinya dan di mana, dan ini kan wewenangnya KPU sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya semua pemubaziran proses penyelenggaraan, tidak efektifnya penyelenggaraan pemilu, pilkada, pilpres, ada di penyelenggara juga ya Bang, selain di peserta tadi. Ya, sangat. Dan menurut saya untuk penyelenggara yang kali ini itu sangat menonjol. Jadi menonjol parahnya, menonjol. Iya, maksud saya itu. Nah, saya itu sebenarnya tidak kepingin tetapi ini faktanya bahwa masalah atau kerusakan pemilu kita kali ini itu disebabkan oleh penyelenggaranya sendiri. Itu salah satu ya, banyak hal lain juga yang mempengaruhi, tetapi aktor yang membuat masalah besar untuk pemilu kali itu adalah di penyelenggaranya. Nah, yang sebelumnya tidak menonjol hal ini. Kalau toh ada sporadically di tingkat lapangan, tingkat daerah gitu. Nah, kalau kali ini itu dari pusat yang memang memerintahkan, dari pusat yang memang tidak bisa mandiri karena faktor intervensi, karena dia khawatir atau takut dengan DPR atau pemerintah. Kemudian dia memerintahkan daerah untuk melakukan kebijakan yang salah. Nah, kira-kira gitu. Itu terjadi di pemilu kali ini. Dan itu kan pengalaman Abang dan adik-adik Abang terkait dari verifikasi partai politik. Betul. Ya kita lah. Abang memang mau adik Abang penyelenggara sekarang. Jadi itu salah satunya yang sangat menonjol. Pada saat verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu itu diperintahkan untuk merubah data. Fakta di lapangan diperintahkan untuk dirubah. Ada satu partai atau dua partai itu saya ingat 34 provinsi. Iya. Praktis partai-partai itu sebetulnya tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, gitu. Nah, jadi cara kerja yang salah, yang keliru ini, yang tidak mandiri ini, itu merusak. Banyak lagi contoh lain gitu ya. Misalnya yang paling awal ada putusan Mahkamah Konstitusi kan tentang penataan dapil.
Betul, Jadi betul. itu jelas sekali itu pertimbangan itu dapil-dapil yang bermasalah, dan itu disebutkan dapil-dapil yang bermasalah itu harus ditata dulu sebelum pemilu 2024 dilakukan. Tetapi secara sederhana mereka mengatakan DPR tidak usah ditata, terus saja gini. Penyelenggara pemilunya ikut saja. Jadi kalau mereka betul-betul adalah lembaga yang orang-orang yang mandiri, lembaga yang mandiri, itu seharusnya mereka ngambil sikap, karena ini adalah advice atau arahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, mereka harus ikuti itu gitu. Ini tidak, masih banyak yang lain, tetapi itu modelnya jadi persoalannya. Untuk teman-teman yang nonton siaran ini, saya kasih background poin Bang Hadar terakhir tadi, bahwa sebenarnya penentuan dapil itu awalnya menurut undang-undang dilakukan oleh anggota DPR untuk pemilihan legislatif tingkat nasional. Jadi DPR sendiri itu yang gambar-gambar kabupaten kotanya. Jadi kalau seandainya wilayah itu ada 3, 1, 2, 3, dan saya adalah calon X, kalau satu dapil itu digambar di 3 wilayah ini, saya tidak terpilih karena ada posisi yang di tengah, karena pemilihnya punya kecenderungan ke calon lain, ya saya gambar 2 ini aja sebagai dapil saya, sehingga saya terpilih. Nah itu sudah kecurangan dari awal. Nah oleh Mahkamah Konstitusi diperbaiki agar penggambaran daerah pemilihan itu lebih independen, lebih mandiri, dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah masalahnya KPU tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki gambar dapil itu. Dia malah menyerahkan ke gambar yang sudah digambar oleh anggota DPR itu sendiri. Tentu syarat kepentingan. Padahal harapan Mahkamah Konstitusi dan para pemohon ketika itu adalah proses demokrasi kepemiluan kita sudah adil dari semenjak awal, termasuk dalam penggambaran dapil. Jadi kita menduga, saya terutama ya, saya nggak mau bawa-bawa senior ini, menduga jangan-jangan memang KPU ya ikut terlibat dengan penggambar daerah pemilihan untuk kepentingan politik tertentu untuk memenangkan. Jadi di sana sudah tidak mandiri, sudah tidak independen, sudah ada motif curangnya dan segala macam. Kurang lebih kan gitu poinnya ya Bang. Ya, betul. Bagi teman-teman yang nggak ikut isu itu mungkin belum dapat background story-nya saya ceritakan. Jadi banyak masalah kita Bang yang perlu diperbaiki. Ke depan kita akan melakukan berbagai hal untuk advokasi publiknya. Kira-kira apa yang mau dilakukan Bang dalam ke depannya, karena kan waktunya juga tidak panjang ini. 5 tahun itu sangat pendek. Betul. Dan kira-kira apa yang mau dilakukan Bang Hadar dan Ninis? Ya. Tentu ini ada kesempatan ya, kami menangkap bahwa DPR yang baru ini dan juga bersama pemerintah, ya mereka mengatakannya dengan ini pemilu banyak masalah ya, kita harus menatanya dan sebagainya. Nah itu ruang, dan kami pun juga melihat pemilu banyak masalahnya, hanya saja mungkin yang dianggap masalah oleh DPR dan pemerintah itu tidak sama persis dengan apa yang kami pandang. Tapi lepas dari itu semua ada ruang untuk penataan mulai dari aturan mainnya, dari legislasinya. Nah ini segera tahun depan ini. Nah oleh karena itu kami pun kelompok masyarakat sipil sedang menyiapkan ya materi-materi, hal-hal yang memang perlu diperdebatkan dan dicari jalan agar permasalahan-permasalahan pemilu ini itu bisa diperbaiki, terutama ingin menciptakan pemilu yang lebih adil, lebih bersih, lebih demokratis, yang inklusif, pemilu yang juga termasuk tadi kita awal bicara yang lebih efisien gitu ya. Kemudian kalau untuk DPR, sistem pemilu yang lebih memudahkan masyarakat, tata kelola yang lebih sederhana sehingga bisa diselenggarakan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan tenaga yang berlebihan misalnya gitu. Juga persoalan pengaturan dana kampanye misalnya, persoalan penegakan hukumnya, persoalan pengawasannya, termasuk pertanyaan
apakah kita masih perlu Bawaslu dengan peran yang seperti sekarang ini, misalnya begitu. Nah, apakah juga kita masih perlu punya KPU yang penuh selama 5 tahun misalnya. Itu hal-hal yang bisa kita bahas, kaji secara mendalam sehingga kita bisa keluar dengan ide-ide melalui kemudian dituangkan di legislasinya, di undang-undangnya yang akan meningkatkan kualitas pemilu kita ke depan. Nah, ini kira-kira yang saya tertarik dengan berbagai organisasi lain untuk ikut di dalam proses ini. Kira-kira begitu. Ya, ya ini kan sebenarnya ada ruang ya Bang, karena revisi Undang-Undang Pemilu sama revisi Undang-Undang Pilkada kan masuk prolegnas 2025 ya, jadi harus dibahas tahun depan gitu. Dan saya rasa dalam beberapa narasi kan pemerintah juga mengatakan perlu membenahi, DPR pun juga demikian. Nah tapi memang jangan mulai dari kesimpulan maunya apa gitu loh, tapi ngelihat dari akar masalahnya apa. Karena kalau dari kita udah berkesimpulan duluan tapi belum melihat betul akar masalahnya apa, bisa jadi ini kayak obat yang nggak cocok gitu loh, sakitnya sakit perut tapi obatnya obat sakit kepala kan. Salah diagnosis gitu. Salah diagnosa karena kita udah punya di back mind kita, oh maunya tuh kayak gini, padahal masalahnya tuh bukan ini loh solusinya gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu. Nah, itu yang harus dipatuhi juga oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Kayak misalnya tadi soal penataan daerah pemilihan, soal parliamentary threshold misalnya. Itu harus dijadikan rujukan oleh pembentuk undang-undang. Jadi jangan kepentingan politisnya duluan nih yang dimajukan gitu loh. Karena ya kita supaya on the track dengan apa yang udah jadi putusan MK. Baik, Bang Hadar, Mbak Ninis, sama. Kita harus tuntaskan ini untuk kemudian sama-sama publik terus berkampanye soal pemilu yang konstitusional, yang tepat untuk sistem kita bersama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.